Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Jadi Horor. Kali ini masih seperti biasa. Kali ini saya ditemani sama Mas Gendu dan Mas Dewa. Kali ini kita akan bicara tentang apa ya? Intinya kayak kejadian-kejadian horor ya yang terjadi di lingkungan, mungkin ya lingkungan rumah kayak gitu. Yang mungkin di lingkungan rumahnya Mas Gendu dan Mas Dewa ini, karena mereka berdua sering sekali bercerita tentang kejadian-kejadian yang mungkin ganjil ya, yang mungkin ganjil di sekitar rumahnya lah gitu. Jadi sebelum kita ke ceritanya, ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Intinya ya buat kemajuan di channel Bisa Jadi Horor ini. Oke, terima kasih. Dan kita akan mendengarkan cerita dari Mas Gendu dulu apa Mas Dewa dulu nih? Oke, Mas Gendu monggo. Kejadian apa aja yang mungkin pernah apa ya Mas Gendu alami, atau mungkin dari pengalaman orang lain juga nggak masalah, intinya yang di sekitar rumah gitu. Ya, ketika saya itu sih pas itulah sekitar jam 12 siang lah ya, Mas. Jam 12 siang malah ya, nggak malam ya. Nggak malam itu, Mas. Gimana, Bang? Itu ketika saya lagi mancing belut Di itu kan dekat rumah berarti. dekat rumah ya. Itu kan ada pembuangan dari rumah itu, Mas. Dari buat rumah, mandi. dari WC. rumahnya kamu sendiri atau orang lain? Dia punya saya sama itu rumah kosong yang belakang rumah saya. Oh iya iya. Ketika saya lihat torong itu keluar air, Torong angele ya. Torong apa sih itu? saluran Ya sih ya, saluran irigasi lah ya, irigasi pembuangan dari kamar mandi. ada kayak keluar air bersabun, Mas. Jadi kayak ada orang mandi ya. Iya. Kan saya mikir, loh, apa ada orangnya? Saya langsung tanya kepada itu yang milik rumah itu. Tapi Katanya, yang pemiliknya nggak tinggal di situ tinggal kan? di situ ya, Mas. Kan saya mikir, loh, apa iya di situ jinnya mandi? Kan hormat, Mas. Iya benar. Nah, Itu tapi kejadian jam 12 siang jam ya. 12 siang, Mas, sekitarnya, Mas. Lah, pas malamnya saya pulang dari warung, Di tempat nongkrong lah ya. kan rumah depan dikunci, saya lewat belakang, lewat itu pon. Itu ada lawang, Pintu. iya. Lawang. Itu ada itu ada pintu belakang rumah kosong itu. Kan bagian depan dia kayak ada besi-besinya itu, Tralis lah ya. lah. Lah bar tralis itu ada ada pintu lagi, Mas, pintu WC langsung itu, Mas, malahan, Mas. Oh jadi pintunya double ya. Double, Mas. Pintu belakang itu tralis dulu, terus habis itu pintu WC kayak gitu. Itu kalau malam kan itu petang ya, Mas. Itu kalau saya senter pakai senter HP, kadang buka, kadang enggak itu. Oh jadi buka nutup sendiri kayak gitu. Iya, Mas. Itu jam berapa? Itu sering nggak sih? Sering, Mas, kadang, Mas. Itu kalau saya pulang lewat belakang. Kadang itu ya kayak orang mandi, suara-suara itu air kayak mandi kayak gitu ya. Iya itu, Mas. Kan saya ya kayak nggak percaya lah. Iya, percaya nggak percaya. Ke rumah mbahnya saya, yang rumahnya ya kamarnya itu langsung ke itu WC-nya, Mas. Lah, mbak saya juga pernah bilang katanya di situ jinnya tuh kayak sering itu berinteraksi lah ya. Berinteraksi kayak mandi, nyuci piring gitu, Mas. Pernah juga kadang itu ada kayak orang lari banter banget, Mas. Kan rumah kosong, rumahnya mbak saya kamar, ada jendelanya, di sini jendela WC. Iya. Itu kan pelong-pelongan, Mas. Oh ya, kayak gang kayak gitu ya. Itu, Mas. Kadang ada orang lari. Dan itu malam-malam kayak gitu kejadian. Malam-malam, Mas, kadang, Mas. Jadi emang sebenarnya mungkin di apa ya, di lingkungan sekitar rumahmu itu mungkin sering ada kejadian itu, penyebabnya mungkin karena ada rumah kosong itu ya yang jarang dihuni ya.
Mungkin ya. Juga Apalagi atau ada apalagi sih? ya kayak ada sangkar ya, kebun-kebun sih mas itu mas. Kan kanan kiri kebun semua itu mas. Iya. Ya alhamdulillahnya sih Nggak pernah ganggu lah ya. nggak pernah ganggu. Ya, Ya kita hidup berdampingan. ya manusia ya itu jin lah, beda alam Ya, lah. beda. Yang penting saling itu mas. Saling tahu. Saling tahu. Terus apalagi tuh kejadian, maksudnya yang di sekitar kan di depan rumahmu kan ada pohon lah ya, ada pohon gede itu sendiri pernah nggak ada Kejadian kejadian itu sih dengar dari cerita orang sih mas. Katanya kayak pas masuk ke itu gang Matoa itu sampai ke rumahnya mas, berarti rumah satu itu kayak petang tidak lihat apa-apa mas itu mas. Oh jadi kayak ada dimensi yang berbeda kayak gitu ya, dari intinya dari rumahmu sampai di ya intinya 3 rumah lah ya, 3 rumah itu gelap kayak gitu. Gelap itu kalau sudah melewati rumahnya itu mas Nomo, padang lagi itu mas, itu udah 2 kali mas, udah 2 kali kejadian kayak gitu. Iya. Jadi kayak apa sih, jadi menurut yang lewat itu tuh rasanya gimana tuh? Itu rasanya ya hangat ya gitu lah. Terus kayak apa, maksudnya dia tahu kalau di situ, terus keluarnya itu loh kan gelap kan katanya di situ. Itu cuma ya kayak inget jalan doang lah. Kayak cuman ngandelin intinya ini jalannya cuman lurus, kayak kan cuman lurus juga kan itu kan. Setelah sampai rumah terakhir ya gitu ya, rumah ketiga padang lagi, terang lagi. Nah itu dari apa ya, mungkin tetangga sekitar situ juga. Terus ada lagi, kamu kan katanya apa, ada yang kayak api itu apa tadi? Vanaspati. Itu kayak juga masih di rumah saya mas ya. Itu cerita sih dari uang saya. Itu kayak pindahan dari rumah orang itu langsung hilangnya itu di pohon itu sih. Lah kamu sendiri belum pernah berarti? Belum pernah. Tapi ada orang yang itu gimana sih, maksudnya apa ya, kayak dia cuman kelihatan terus hilang kayak gitu apa gimana? Kayak gitu hilangnya di pohon Matoa itu. Apa dia jalan atau emang muncul di situ terus hilang di situ tuh? Hilang di situ. Muncul di situ juga? Munculnya enggak dari belakang rumah orang. Ya kayak mabur lah gitu. Terbang. Mabur. Udah tuh, apalagi mungkin yang kejadian. Kalau nggak salah sih malam Jumat Kliwon sih itu. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Saya kan lagi duduk ya nongkrong di warung lah biasa. Nah, saya itu mau setor lah, BAB. Mau pulang kayak gitu. Saya pulang karena pintu depan diganti kan, saya lewat pintu belakang. Saya masuk. Lah begitu udah selesai saya keluar, itu pintunya itu seret mas, keganjel apa gitu. Oh iya. Begitu saya intip, itu ada anjing 3 besar di dalam rumah berarti. Di depan. Oh di depan. Ya, Berarti pintunya narik kan, bukan dorong ke depan, dorong ke luar. Oh iya. Oh iya benar. Iya. Oh iya. Itu nggak mau pergi. Anjingnya itu lah. Kan saya ya melompat lah. Loncat ya. Loncat ya. Ketika kejadian itu saya sih nggak berpikir apa-apa lah. Esok harinya kayak ayam, barang-barang itu tetangga pada hilang mas. Alhamdulillah punya saya aman. Padahal di tetangga yang di sekitarnya kayak itu hilang. Saya ayam, entok hilang. Terus barang-barang tadi kata barang-barang apa itu? Itu kayak sepeda pada sih. Sepeda sampai hilang kayak gitu. Katanya sih ya pada hilang katanya. Berarti ya mungkin anjingnya itu ada berapa sih yang ganjal kayak gitu? 3. Ada 3 kayak gitu. Ya mungkin yang nunggu ya.
mungkin loh bisa Mungkin. jadi kan, maksudnya emang apa ya, perwujudan yang apa yang jaga mungkin ya. Intinya buat melindungi, karena itu kan pintu kan, dia menghalangi pintu juga kan. Terus oke, mungkin Mas Dewa kejadian apa nantian, mungkin Mas Gendu kan tadi udah Ya gini Mas Ageng, dulu kan saya Mas sama bokap almarhum tuh pas malam-malam kan lagi duduk berdua di rumah ya, di rumah. Itu sekitar jam berapa ya, jam 11-an lah. masih sore lah ya, malam ya, jam 11 malam, tapi masih sore menurut kita ya. Itu lagi di belakang kan, dia lagi ngobrol-ngobrol sama almarhum papak gitu kan. Terus di garansi itu kan ada lampu banyak di situ. Nah di situ tuh mati hidup. Terus bapak saya itu di situ kan, tuh nyamperin di situ. Terus dia bilang lah, nggak usah ganggu, kalau berani keluar, sama ngetok meja. Aku ikut kan, tapi saya kan merinding ya. Pastilah. Itu bapak situ diem di situ ada berapa, setengah jam lah. Itu setengah jam. Berarti lampunya itu setengah jam mati, hidup mati, Enggak. hidup itu. Itu berdua nih, bapak aku sama aku. Aku liatin lampunya lagi nyala hidup. Terus dibiarin aja dulu. Oh, sama bapakmu dibiarin dulu. Terus bapakku tanya, udah gempung apa sih ya? Apa sih? Udah marah lah. Nyamperin sama aku diajak kan. Kan aku merinding. Situ ditantang sama bapak aku kan. Terus di situ aku melayu kan, lari ke rumah kan. Terus di situ nggak tahu bapakku ya interaksi sama mereka apa gimana. Apa sih namanya ya, pasannya apa sih, nah ya pokoknya berinteraksi lah, intinya mungkin meripun lah ya. Kayak gitu. Kayak permisi, dia bilang lah sama yang itu Ya, terus apalagi mungkin karena kan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, rumah Mas Dewa ini kan mungkin ya juga cukup sih ya, besar lah intinya kayak gitu. Nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa. iya, maksudnya kan hal kayak gitu setiap rumah mungkin ada kejadiannya masing-masing kan. Karena kakakmu sendiri kan sering bercerita tentang lingkungan kan. Monggo cerita lagi apalagi. Terus mungkin yang ada yang itu apa namanya, Yugo, tahu? Iya Mas Yugo itu kan apa namanya, satpam ya, satpam malam di rumah ya. di rumah. Dia juga udah pernah lagi nunggu itu jam 3-an pagi itu. Terus lagi nunggu di kaca ada nenek-nenek Di kaca kayak gitu. Gimana Indu ya, ruangannya gimana tuh? ruangan depan itu Mas. Pokoknya ini kaca Mas, di lawang, di Pintu, sini. lawang, Pintu. di kaca kan. Ini pintu gitu. Mas Joko di sini, di atas apa itu? Kursi. Situ lagi tiduran di situ. Terus agak gimana sih kalau Kayak tidur tapi masih agak kerasa Bangun di situ loh. iya, yang tidur Dia tuh bangun lihat gitu. ada nenek-nenek situ 2 kali lah Lewat gitu. Iya. Tapi cuman lihatan di kacanya. Nggak ada wujudnya, tapi di kaca kelihatan. Gini monggo gini pokoknya lah. itu neneknya di luar. Itu apa di dalam itu Mas? Di luar. Di luar. Jadi Kan kayak kaca loh. iya. Oh berarti Mas Joko itu dari dalam rumah. Dalam ruangan gitu. Ini doang sih Mas. Yang ini ya, yang udah pernah dengar mungkin dari aku. Kalau lebih banyak tuh kakak saya tuh. Iya, banyak banget itu. karena kemarin Tahu semua. belum sempat cerita karena ya ada kepentingan lah. Ya mungkin next time bisa ketemu sama ngobrol sama kakaknya Dewa nanti. Terus masih ada nggak tuh, maksudnya kejadian-kejadian di tempatmu lagi gitu? Karena katanya di daerahmu kan sering lah ya, karena tadi yang bilang belakangmu rumah kosong kan, ada hutan lah sedikit kayak gitu, depanmu juga bangunan-bangunan ya nggak kuno sih, cuman bangunan-bangunan yang jarang di ini. Ada lagi nggak sih yang mungkin ya kata orang pun nggak apa? Saya itu sih pernah katanya
pas pulang kerja sekitar jam 12 lah. Kan lewat depan itu PMPM ada pohon jambu lah. Iya. Itu kan dia kan punya kayak penyakit batuk-batuk lah. Siapa? Si Wanya, Iya. Wanya kamu itu. Nah pas di situ dia batuk-batuk katanya. Itu ada yang niruin mas. Niruin batuk kayak gitu. Iya. Terus? Nah kan dianya batuk lagi, Heeh. niruin lagi sampai 3 kali. Heeh. Lah terus coba itu ngeluarin Ludah. ludah, Heeh. itu ya Niruin juga kayak gitu. ya. Oh. Nah, akhirnya takut katanya terus lari. Kan Berarti emang gimana dan suaranya pun sama enggak? katanya sama. Sama kayak gitu. Iya. Jadi kayak apa ngelowongi apa gema kayak gitu ya. Lemah. Jadi sini bunyi kayak gitu kan. Iya. Tapi kan nggak mungkin juga kalau di situ gema kan, karena maksudnya kan jalan sama bangunan itu pun emang ya lumayan lah, maksudnya nggak deket-deket banget kan. Kecuali kalau di dalam ruangan batuknya kayak gitu gema. Oke. Terus apa lagi? Mungkin ada lagi. Terus di rumah mbah saya sih. Ya masih daerah situ juga. Ya. Yaitu rumahnya ya sebelahan lah. Heeh. Itu pas saya lagi ya ngobrol-ngobrol keluarga. Heeh. Banyak sih, pas ada tamu banyak. Itu kayak jadi itunya itu jinnya itu jin apa hantu itulah. Heeh. Kayak nggak takut loh mas. Kordanya itu kayak ngelekin-lekin sendiri tuh mas. Ya gini. Mungkin apa ya? Ngelipat. Ngelipat sendiri ya. Iya mas. Jadi itu emang lagi kumpul keluarga kayak gitu, Iya, banyak Mas. orang ya berarti ya. Kan pertamanya kan saya ya lagi rokok lah. Heeh. Terus saya lihat loh kordanya kok kayak itu sendiri. Heeh. Lah saya kirain itu angin lah. Iya iya. Coba saya bilang sama Apa? ya sama teman-teman saya. Sama keluarga lah ya. Kok yang pada di situ. lihat mas? Itu Semuanya kayak gitu. semuanya lihat mas. Oh. Sampai ke atas tuh pas kejadian. Itu pun kalau nggak salah sekitar jam 9-an mas. Masih sore lah ya. Itu, Oh jam 9 mas. pagi. Iya mas. Kalau nggak salah pagi tuh mas. Wong itu pas. Itu tapi di rumah Mbah ya Iya. tadi ya. Kalau nggak salah pas lagi lahirannya ponakan saya apa pas lagi badan itu mas. Lebaran. Lebaran ya. Kalau nggak salah. Klasik banget badan. Kalau nggak salah itu mas. Terus Jadi pas, emang se frontal itu ya, Du. iya mas. Maksudnya buat teman-teman nih tadi yang mungkin nggak tahu kan, Du. Jadi ini apa rumahnya Mas Gendu. Terus ya mungkin ke samping lah ya, ke samping ada berapa rumah, terus rumah mbahnya lah ya. Intinya nggak jauh-jauh dari komplek malah itu. ya Apa nyambung, Du? Ya enggak kan? ya cuma Satu rumah kan? Satu rumah. Satu rumah. Terus itu pun 2 kali mas. kejadian itu kayak gitu. Iya. Itu ya yang kedua sih nggak kayak gitu sih mas. Yang kedua itu bola. Pas malam-malam, lik saya itu. Ya cara bahasanya itu mau minum lah. Tidur mau minum, lagi HP-an itu. Katanya sih bolanya itu jalan sendiri mas. Bolak-balik katanya. Nah, itu bolak-balik ya itu kan yang jagal kan itu kan. Iya. Mungkin kalau apa ya bola gelinding ke depan kayak gitu. Cuman sekali kan mungkin Itu sih angin lah. kayak gitu ya. Tapi kalau angin aja bolak-balik kan nggak mungkin Nggak dalam mungkin. rumah lagi ya. Iya. Itu. Terus diliatin, lah, bolak-balik. Terus sampai lik saya itu ya kayak gimana lah, gumun apa gitu. Ya salah bahasanya itulah. Ibaratnya Itu kayak diliatin heran itu ya. enggak itu mas. Wong sampai disamperin masih kayak gitu katanya. Jadi emang itu masih di tempat yang sama di rumah Mbah. Iya. Jadi emang ya mungkin emang daerah itu ya, Duk, karena maksudnya dulunya kan mungkin hutan kan. Maksudnya sekarang juga kan masih banyak pohon-pohon gede kan di sana kan. Di daerahmu kan masih banyak pohon kayak apa ya? Ya matoa, terus apa dukung masih enggak sih? Duk, Enggak. udah enggak aja. Kayak matonya aja udah ditebang sih mas. Maksudnya di samping rumahmu itu masih kan? Kayak pohon-pohon besar. Paling kan pohon pisang. Ya itu makanya terus ada rumah. Itu kan rumah zaman dulu itu, Du, yang di belakang rumahmu setelah
kebun itu kan di belakangnya juga yang udah dibongkar. Itu kan tadinya rumah paling tua malah. Sanggar ya mas ya. Sanggar di samping, yang di belakang loh. Oh rumah-rumahnya para sesepuh. Itu kan dulu kan masih kayu, terus sampingnya lagi itu yang sekarang udah ya jadi bagus itu kan kandang kerbau juga. Ada kata kamu kan juga ada kuburan apa? Bayi apa? Kuburan bayi dan Ya kalau nggak salah bayi kayak bayi gitu. sih kalau nggak salah. Karena kalau dulu kan ya pernah diceritain lah sama Mbah kalau dulu kayak gitu kuburan bayi itu biasanya dikuburin di dekat-dekat rumah kayak gitu ya biar enak mungkin ya waktu apa siaroh atau apa gitu sih. Mungkin itu Mas Dewa ada lagi. Dah. Oke, makasih sih. Mungkin itu yang bisa kita ceritakan buat teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih buat Mas Gendu dan Mas Dewa yang udah berbagi cerita lah ya malam ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton sampai selesai, dan ngingetin juga buat teman-teman jangan lupa buat subscribe juga di YouTube-nya Mas Gendu. Namanya apa Mas? Mancing pokoknya mantap. Itu. Nanti kita cantumin lah namanya di deskripsi. Terus Mas Dewa ada YouTube juga Ada, Mas? Mas. Oh, nanti bikin lah ya. Iya, gampang. Terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih buat Mas Aan yang ada di balik kamera. Terima kasih udah bantuin syuting hari ini. Terima kasih lah buat tag hari ini. Terus jangan lupa ngingetin juga buat teman-teman yang belum subscribe, belum like. Terus jangan lupa komentar juga di channelnya Bisa Jadi Horor. Ya intinya buat teman-teman kasih saran lah, masukan. Intinya jelas banyak banget kekurangan di channel ini. Jadi ketika teman-teman nanti ngasih saran atau apapun, kita bakal nampung itu dan ya mungkin kedepannya bisa menjadi bahan pembelajaran lah buat channel ini biar lebih lebih baik buat kedepannya. Oke, mungkin terima kasih sekali lagi buat Mas Dewa dan Mas Gendu. Saya Gerut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.